Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Marcel. Teman-teman semua, pada tutorial kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya mengiklankan website properti dengan Google Ads ya. Studi kasusnya hari ini adalah website ini, bogoralam.asri.com. Ya, website ini yang pengen saya iklanin sampai muncul di halaman pencarian Google ya, teman-teman ya. Kata kuncinya kita pilih aja misalkan rumah murah Bogor ya atau dijual rumah di Bogor itu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Caranya gimana? Yang pertama, teman-teman buka aja dulu di sini ads.google.com ya. ads.google.com. Nanti tampilannya seperti ini ya. Sama. Nah, teman-teman bisa pilih mulai sekarang. Nah, terus kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bikin dulu nih akun Google Ads baru gitu ya. Kalau saya kan udah punya tuh banyak akun Google Ads, jadi saya pilih aja salah satu. Saya pilih yang ini, dealer Hyundai. Ini namanya doang ya, dealer Hyundai. Tapi di dalamnya itu saya menggabungkan kampanye-kampanye punya klien-klien saya masukin ke sini gitu teman-teman. Jadi harusnya nanti saya setting namanya jadi iklan gabungan mungkin ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard iklan Google Ads ya, teman-teman. Ke level kampanye dulu kita. Nah, ini adalah kampanye yang sedang berjalan hari ini. Tapi kalau tadi lihat teman-teman masih budget iklannya masih nol ya, tayangannya masih nol, kliknya masih nol. Itu karena memang saya setting iklannya itu jalannya itu tiap jam 8 pagi dan berhenti di jam 10 malam gitu ya. Jadi di jam-jam 6 pagi sekarang kan masih 7.52 ya, iklannya belum running gitu ya. Selanjutnya kita ke kampanye aja. Kita buat kampanye baru untuk yang Bogor Alam Asri ini ya teman-teman. Kita pilih kampanye baru. Kemudian tujuan iklannya itu ini kan banyak ya. Saya biasanya pilihnya ini buat kampanye tanpa panduan sasaran, teman-teman. Ya, biar kebuka semua fiturnya. Karena sebenarnya mah sama aja ya, mau penjualan, mau prospek, mau traffic situs, hanya nanti di bedanya nanti mungkin kalau traffic situs alurnya seperti ini cara ngiklannya, tapi karena saya maksudnya udah sering lah ngiklan, jadi saya pilih buat kampanye tanpa panduan sasaran, tujuannya biar semua fitur-fiturnya tuh kebuka, teman-teman. Nah, untuk jenis kampanye, biasanya memang Google Ads itu penelusuran ya, iklan penelusuran ya, iklan search artinya iklan search itu seperti ini. Misalkan kalau kita mencari misalkan rumah murah Bogor. Nah, ini lagi nggak ada iklan ya. Kita ke bawah, mungkin nah ini nih. Bersponsor. Ini namanya iklan Google Ads yang jenisnya itu penelusuran, teman-teman ya. Atau search. Kita pilih yang search. Ini teman-teman perlu setting konversi, ini kita lewatin aja, lanjutkan. Kemudian destination-nya apa? Destination-nya itu ada kunjungan situs, ada panggilan telepon, ada download aplikasi. Teman-teman bisa pilih dua ya, kunjungan situs sama panggilan telepon. Kalau saya pilih yang kunjungan situs aja deh. Terus saya copy paste websitenya. Teman-teman kalau punya website masukin ke sini. Panggilan telepon juga deh, nggak apa-apa ya sekalian. Ini pakai nomor saya. Ya, jangan lupa disetting di Indonesia ya teman-teman. Negaranya. Oke. Oke, hasil yang ingin Anda dapatkan sudah, nama kampanyenya jangan lupa disetting. Biasanya saya setting nama kampanye itu dengan ya nama websitenya si klien. Ya, Bogor Alam Asri, terus jalan hari ini, bulan Juni, tanggal 13, yang setting Adam. Biasanya saya kasih budget 500.000 ya. Kalau misalkan ternyata teman-teman setting budgetnya 1 juta, maksudnya saya mau spending 1 juta dulu deh, mau lihat hasilnya, ya udah tulis ini 1 juta gitu ya. Terus kita pilih lanjutkan. Nah, bidding ini sebenarnya ada beberapa penjelasan ya. Cuma biasanya saya pakainya klik aja dulu di awal, teman-teman, untuk mengumpulkan banyak klik masuk, teman-teman. Karena kalau teman-teman pilih yang konversi sama nilai konversi ini, teman-teman harus pasang tracking tadi di sana yang kita lewatin itu. Kalau teman-teman udah pasang tracking dan ketahuan nih harga per konversinya atau harga per WA-nya adalah 20.000, teman-teman bisa
pilih biddingnya tuh konversi. Nanti Google akan mencarikan sebanyak-banyaknya orang yang convert ke websitenya teman-teman. Gitu. Tapi kalau masih awal-awal pilih aja yang klik ya. Bahkan nanti kalau udah setting yang klik, nanti kan sudah selesai bikin kampanye, biasanya saya ubah lagi settingan biddingnya bukan klik tapi CPC manual gitu teman-teman ya. Dan saya biasanya tetapkan batas bid biaya per klik maksimal. Ya udah, batas bidnya Rp2.000 per klik gitu. Jadinya kalau misalkan bidnya mahal di atas 3.000, misalkan ada kompetitor yang pasang bid di atas 3.000, udah kompetitor biarin aja di atas. Saya nggak mau ngikut-ngikut mereka karena takutnya boncos gitu ya. Oke, ini di skip aja akuisisi pelanggan, jadi hanya ajukan bid untuk pelanggan baru, di skip aja. Teman-teman bisa juga untuk efisiensi budget ya, jadi yang datang tuh hanya pelanggan baru, pelanggan baru, pelanggan baru aja gitu ya. Tapi kalau saya enggak, kita pilih berikutnya. Nah, jaringan di sini saya biasanya pilih yang partner penelusuran Google aja. Artinya nanti dia muncul di Bing lah, muncul di Safari, muncul di Microsoft Edge ya, muncul di Mozilla Firefox kayak gitu. Jadi nggak hanya muncul di Google Chrome aja gitu teman-teman. Kemudian untuk setting lokasinya, karena kita ngiklanin properti, biasanya kalau properti kan pakai radius ya. Coba kita masukin radius di sini, pilih masukkan lokasi lain. Pilih penelusuran lanjutan. Nah, di sini teman-teman bisa menargetkan berdasarkan lokasi, misalkan Bogor, ya target. Atau bisa juga berdasarkan radius. Tulis saja nama jalannya di Bogor, jalan apa ya? Jalan Raya Bogor ada nggak? Jalan Raya Bogor. Nah, misalkan ya di daerah teman-teman masing-masing ya, terus bisa setting apa namanya milinya atau kilometernya berapa kilometer dari Jalan Raya Bogor gitu-gitu ya teman-teman. Ini bisa disimpan. Oke, selanjutnya opsi lokasi. Di sini saya menargetkan orang-orang yang hadir aja atau sering di lokasi yang ada target, bukan minat ya. Bisa jadi ada orang Cirebon yang berminat dengan Bogor misalkan. Ah, saya orang Cirebon tapi pengen tinggal di Bogor. Nanti Google masukin ke sana, maksudnya iklannya tayang kepada mereka gitu kan. Sedangkan saya pengennya yang orang-orang yang ada di sekitaran Bogor aja. Ini opsional ya, teman-teman. Untuk bahasa, saya pilih bahasa Indonesia dan Inggris karena settingan HP di Indonesia pun kadang juga settingan mereka orang-orang yang berduit biasa pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian setelan lainnya di tanggal mulai dan akhir ini saya mulai di 13 Juni, tanggal akhirnya nggak usah saya tetapin. Jadi nanti tinggal di on off aja di sini teman-teman. Nih. Tuh, edit, post gitu aja ya. Jadi kalau mau dimatiin nggak usah pakai tanggal akhir. Kalau misalkan ternyata iklannya jelek ya udah tinggal di post aja, terus bikin baru lagi gitu ya teman-teman. Terus jadwal iklan, nah kalau di Google itu beda dengan Facebook ya. Di Google itu kan berdasarkan klik ya. Jadi teman-teman harusnya sebelumnya teman-teman tuh riset dulu. Punya jam-jam sibuknya teman-teman. Biasanya orang tuh nyari properti di jam-jam berapa aja sih? Gitu. Nah, teman-teman top up-nya di jam-jam tersebut gitu. Ya, misalkan di sini saya dari jam 8, setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Karena saya biasanya malah sebenarnya ya, saya settingnya tuh dari jam 8 sampai jam 2 siang, terus bikin lagi, tayang lagi dari jam 6 sore, yaitu jam 18.00 sampai jam 10 malam. Jadi dari jam 2 sampai jam 6 malam, jam 6 sore itu iklannya nggak tayang. Itu biasanya teman-teman. Kalau ini jam-jam yang saya riset ya, jadi teman-teman perlu riset lebih lanjut lagi gitu. Setiap hari kita bikin misalkan Senin sampai Jumat, ini juga Senin sampai Jumat. Tuh. Bisa ya. Oke, yang ini setelan lainnya di skip aja, kita pilih berikutnya. Oke, ini masuknya di level add group, teman-teman ya. Nah, add group itu di level add group itu teman-teman perlu menambahkan kata kunci di sini ya. Menambahkan kata kunci, tapi saran saya kata kuncinya tuh jangan kebanyakan. Saya malah biasanya kata kuncinya tuh satu aja yang saya mainin. Misalkan apa ya? Perumahan Bogor. Perumahan Bogor. Udah, saya bikin 3 perumahan Bogor ya. 3 kata kunci. Nah,
Satunya saya pakai kurung, pakai apa? Pakai tanda kutip 2. Satunya saya pakai kurung siku. Nah, ini teman-teman pasti bertanya-tanya bedanya apa sih? Perumahan Bogor yang atas yang tanpa tanda kutip 2, terus yang ada tanda kutip 2-nya sama yang ada kurung sikunya. Itu bedanya apa, teman-teman? Gini. Kalau misalkan perumahan Bogor tanpa tanpa ini nih ya, teman-teman baca di sini ya. Ini adalah jenis kata kunci, jenis pencocokan kata kunci atau match type. Kalau kata kunci yang tanpa simbol itu namanya pencocokan luas ya, teman-teman. Pencocokan luas atau bahasa Inggrisnya itu broad match ya. Broad match ya. Artinya apa? Kalau teman-teman menggunakan kata kunci ini nih, perumahan Bogor tanpa simbol sama sekali. Artinya iklan teman-teman itu bisa muncul atau website yang teman-teman tuh bisa muncul saat orang mengetik bukan perumahan Bogor aja, misalkan perumahan Depok muncul, perumahan Jakarta muncul, perumahan Tangerang muncul. Intinya yang ada kata perumahannya atau yang ada kata Bogornya, gitu ya. Misalkan teman-teman ngiklanin perumahan Bogor, tapi orang ngetik apartemen Bogor, website teman-teman muncul. Orang nyari hotel di Bogor, website teman-teman muncul. Orang nyari apa lagi? Wisata di Bogor, bisa jadi website teman-teman muncul. Makanya yang broad match ini kadang saya nggak pakai gitu, teman-teman. Saya biasanya pakai 2. Yang frase match atau phrase match sama exact match. Artinya apa? Kalau yang kata kuncinya pencocokan frasa, artinya saya mau iklan saya agak agak apa ya? Agak fleksibel, tapi harus ada kata-kata perumahan Bogornya. Misalkan orang ngetik kata kunci perumahan Bogor murah, website saya muncul. Ya, ini yang ini nih ya, saya bahas yang ini ya, yang frase match yang tanda kutip 2. Perumahan Bogor murah, website saya muncul. Terus apalagi? Perumahan Bogor mewah, website saya muncul. Perumahan Bogor dijual, website saya muncul. Perumahan apalagi? Dijual perumahan Bogor, harga perumahan Bogor, promo perumahan Bogor, cicilan perumahan Bogor, website saya muncul dengan kata kunci tersebut. Dan kalau misalkan saya mengiklankan dengan jenis kata kunci frase match yang ini ya, teman-teman, yang pakai kutip 2. Nah, kalau misalkan saya mengiklankan dengan kata kunci yang exact match atau pencocokan persis dengan kurung siku seperti ini. Artinya iklan saya hanya muncul saat orang mengetikkan dengan kata kunci perumahan Bogor aja gitu. Jadi saya biasanya mainnya 2 udah. Ada frase match, ada exact match gitu, teman-teman ya. Ya, ini nanti saya bikinin video lebih lanjut deh tentang pencocokan kata kunci atau jenis kata kunci atau match type namanya. Ini lanjut lagi ke bagian iklan ya. Nah, di sini daya iklannya kan masih tidak lengkap. Saya akan bikin daya iklannya itu luar biasa. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus judul iklannya itu diperbanyak, teman-teman, dan unik. Di sini judul iklan tuh ada 15 ya kalau teman-teman buka. Tuh banyak banget, ada 15. Tuh ada 15. Deskripsi ada 4 juga, nanti kita bikin bareng-bareng, kita bikin bersama ya. Intinya, kalau teman-teman mengiklankan dengan kata kunci di atas nih perumahan Bogor, artinya adalah teman-teman harus menyebutkan kata perumahan Bogor di judul iklan ya. Perumahan Bogor di judul iklan. Biar tulisan perumahan Bogornya ini warnanya hijau nanti. Seperti itu, teman-teman. Akhirnya udah ada yang ke checklist 1. Nah, kalau teman-teman ngiklanin di sini, kata kuncinya banyak, teman-teman masukin ke sini. Wah, itu PR pasti. Misalkan perumahan Bogor, hunian murah, hunian mewah, rumah dijual, perumahan murah. Wah, PR pasti. Nanti teman-teman harus masukin banyak kata kunci di judul iklan. Sedangkan di judul iklan itu masukin sisanya ini kan yang tampil nih, nanti ditampil di sini nih. Ini namanya judul iklan nih. Tuh. Harga mulai 337 jutaan, rumah dijual di Bogor 100 juta, itu namanya judul iklan. Teman-teman harusnya di judul iklan itu bukan masukin kata kunci, tapi masukin penawaran-penawaran yang sangat bombastis, teman-teman. Penawaran-penawaran yang sangat menggelitik atau yang sangat bikin orang itu ngeklik iklannya, teman-teman. Jangan yang biasa-biasa aja. Jangan cuma di judul iklan tuh ditaruh kata kunci aja, jangan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di judul iklan taruh kata kuncinya 1 aja gitu. Misalkan perumahan Bogor perumahan Bogor murah
mewah misalkan. Ya, nah kayak gini. Sisanya kasih penawaran-penawaran. Kebetulan saya udah siapin di sini teman-teman ya. Tuh, saya udah setting atau saya udah ngeset biar di judul itu isinya itu adalah penawaran, misalkan terhubung dengan stasiun LRT Sentul dengan akses terbaik di Sentul hanya 1 menit dari pintu tol, hunian modern bernuansa alam, DP 0% free biaya-biaya lain. Dan ini karakternya diusahakan tidak lebih dari 30 karakter dan tidak kurang dari 25 karakter. Jadi antara 25 sampai 30 teman-teman ya. Ini masukin contoh 1 DP 0% dan free biaya-biaya lain. Tuh ya. Kemudian hunian modern bernuansa alam. Masukin. Kita bikin daya iklannya tuh biar luar biasa teman-teman ya. Hunian modern bernuansa alam, perumahan Bogor minimalis. Selanjutnya hanya 1 menit dari pintu tol. Tuh ya, udah biasa sekarang dengan akses terbaik di Sentul. Isi judulnya dengan penawaran terbaik teman-teman ya. Terhubung stasiun LRT. Terus promo DP 0% garansi 20 tahun. Oke, selanjutnya klaster eksklusif di Kota Bogor. Siapin dulu ya teman-teman, karena kalau misalkan belum disiapin PR pasti nanti. Ya, cukup dengan booking 5 juta, cicilan 6 jutaan dan promo spesial. Wah, masukin nih teman-teman. Nanti dia jadi luar biasa iklannya kalau misalkan teman-teman lengkapi semua judulnya. Bisa tenor sampai 25 tahun. Konsep rumah Jepang pertama. Waduh, kayaknya over promise banget ya, tapi ini penting teman-teman. Cukup booking fee 2 jutaan, tadi 5 juta sekarang 2 juta ya. Ini saya ngambil dari website lain soalnya ya. Ini demonya doang sih, dengan konsep hunian yang asri. Waduh, itu kan luar biasa kan daya iklannya. Coba teman-teman bikin untuk bisnisnya teman-teman, propertinya teman-teman dengan daya iklan yang luar biasa juga. Nah, sedangkan ini deskripsi itu 90 karakter maksimal. Jadi biasanya saya adalah menyambungkan kata-kata yang ada di sini. Kan saya udah bikin 30 karakter ya. Ini saya bikin 3 gitu, jadi 90 ya. Kalau ini kan cuma 30 karakter, gampang ya. Ini deskripsi sekarang, misalkan konsep modern dan minimalis. Koma, hunian dekat dengan pusat kota. Koma lagi, hunian view alam pegunungan, 90 karakter. Harusnya teman-teman bikin deskripsi tersendiri ya. Kalau ini kan saya mendemokan aja. Rumah mewah lantai siap huni, rumah mewah 2 lantai siap huni. Cukup bayar 10 juta all in. Oke. Di sini area komersil keamanan 24 jam. Saya mau bikin 4 deskripsi ya teman-teman. Intinya teman-teman kalau sudah menyiapkan teksnya itu gampang teman-teman. Jadi tinggal copy paste aja. Jadi siapkan teksnya terlebih dahulu ya. Dapatkan cashback hingga 10 juta. Harga terbaik, free konsultasi. Oke, deskripsi terakhir, jual klaster eksklusif di Kota Bogor misalkan. Promo DP 0%. Ini dia. Klaster eksklusif Kota Bogor, promo DP 0%. Hunian stylish dan industrial. Sip ya teman-teman ya. Udah deskripsi juga udah lengkap. Ini udah bisa diiklanin. Nah, ini namanya aset ya, ada site link. Ini apa ya? Untuk meningkatkan CTR teman-teman lah. Ini nanti akan saya bahas di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Keterangan itu penting tuh ya, yang harus ada sebenarnya. Kemudian kita pilih berikutnya dulu deh. Ini keterangan sama setlink bisa ditambahkan nanti. Di sini penting ya, tambahkan info atau keterangan bantu iklan Anda tampil lebih menarik. Tambahkan setlink, jadikan iklan Anda lebih menarik. Waduh, intinya biar iklan lebih menarik teman-teman, biar diklik sama audiensnya teman-teman tentunya. Pengen kan kalau misalkan iklannya diklik sama audiens, ya kan? Masa kita pasang iklan tapi nggak ada yang ngeklik, kan sayang. Kita pilih berikutnya. Oke, di sini ada anggaran harian ya. Teman-teman bisa setting ya, bebas sih teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau testing dulu ya udah di budget di awal aja, misalkan 50.000 sehari. Pasti dapat notif sih, notif warning gitu tuh kan, pasti. Saya biasanya sih saya pasang budget iklan udah misalkan 500.000. Udah saya pasang budget iklan 500.000 sehari. Gitu. Tapi nanti top up-nya itu sehari cuma 100.000, 100.000. Jadi tiap hari top up 100, 100, 100. Itu enak kalau misalkan teman-teman setting pembayarannya pakai GoPay, teman-teman. Bukan pakai kartu kredit. Kalau pakai GoPay, teman-teman bisa top up tiap hari. Misalkan tiap teman-teman setting di sini budget iklan harian 1 juta, biar nggak ada notifnya. Gitu ya.
Tapi tiap top up teman-teman top upnya cuma top upnya hari ini 300.000, 300.000, 300.000 gitu. Enak seperti itu ya. Cuma nih karena saya saat ini pakainya kartu kredit atau kartu debit lah ya, pakai aplikasi Genius, jadi saya setting budgetnya di awal 50.000 aja, biar kekontrol gitu ya. 50.000 biarin ada notifikasi seperti ini. Oke, kita pilih berikutnya. Oke, ini udah ya teman-teman, sudah di review sama Google dan berhasil. Tinggal kita publikasikan kampanye. Sip, iklannya sudah sedang ditinjau ya, sedang direview sama si Google. Nanti kita tunggu aja. Nanti kalau misalkan sudah oke hasilnya, nanti kita lihat di sini iklannya valid gitu dan jalan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau iklannya sudah running ya. Ya ini contohnya yang iklan udah running ya, yang Asia Global Fiberglass sama si Wijaya Sinergi Corporindo itu ya. Oke, jadi mungkin seperti ini aja ya terkait cara ngiklanin apa ya, cara ngiklanin properti, website properti dengan Google Ads gitu teman-teman ya. Adapun kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, nanti silahkan apa namanya komen di aja di kolom komentar, nanti saya jawab atau nanti saya bikin video-video lagi terkait gimana caranya ngiklan di Google Ads gitu ya teman-teman. Oke, see you, bye-bye.